PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Mufid, sahabat PKU. Nah, kali ini saya ditemani sama Dr. Fauzia Haura Fatin dari Covid Ranger Kabupaten Wonosobo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai donor plasma konvalesen untuk pasien COVID. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, dok. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat di Instastory, baik itu di Instagram atau di WA, banyak sekali permintaan donor plasma konvalesen ini, dok. Nah, sebenarnya apa sih, dok, donor plasma itu? Jadi donor plasma konvalesen untuk penderita COVID-19 itu kalau misalnya donor darah biasa itu kan yang diambil darah keseluruhan atau istilahnya whole blood ya. Tapi kalau plasma itu adalah cairan yang warnanya putih kekuningan. Jadi ketika darah diambil itu bisa diputar, nanti akan terpisah sel darah yang warnanya merah dan warnanya putih. Nah, sel darah yang warnanya putih itulah yang disebut plasma darah. Nah, pada orang penyintas COVID-19, plasma darah itu kandungannya banyak antibodi COVID-19. Nah, makanya itu digunakan sebagai terapi plasma konvalesen dari penyintas COVID-19 yang sudah sembuh diberikan ke penderita COVID-19 yang membutuhkan di rumah sakit. Oh iya, berarti perbedaannya dari donor darah biasa itu, kalau donor darah biasa yang diambil semua dari komponen darah tersebut. Iya. Kalau untuk yang plasma konvalesen itu hanya antibodinya, hanya keping darah, keping darahnya. Jadi yang kalau dipisah itu yang warna putihnya aja, putih kekuningan. Warna putih kekuningan ya, dok ya. Iya. Nah syarat, dok, menjadi pendonor plasma itu apa, dok? Syaratnya yang pertama adalah berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badannya harus lebih dari 55 kilo. Yang ketiga, belum pernah hamil untuk wanita. Jadi diutamakan untuk laki-laki. Yang keempat, harus sudah pernah menderita COVID-19. Minimal 14 hari setelah dinyatakan sembuh atau negatif gitu. Ya, berarti syarat utamanya sudah pernah positif COVID ya, dok ya. Nah, tadi kan disampaikan setelah 14 hari dinyatakan negatif. Nah, ada setelah 14 hari itu melakukan donor, ada jaraknya nggak, dok? Atau selamanya bisa donor, atau ada rentan waktunya? Biasanya tergantung kadar titer dari masing-masing orang. Ketika dia gejalanya sedang, ringan sedang, jadi kan ada yang OTG, ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan sedang. Nah, kalau gejalanya ringan sedang itu antibodi yang terbentuk lebih banyak. Nah, ketika antibodi yang terbentuk lebih banyak, maka bertahan lama di dalam darahnya pun lebih lama, gitu. Sedangkan kalau orang yang titer antibodinya sedikit, mungkin dalam sebulan atau 2 bulan dia sudah bisa menghilang atau minimal. Ya, makanya untuk penyintas COVID itu biasanya setelah 3 bulan dianjurkan untuk vaksin COVID karena antibodinya lama-kelamaan akan menurun. Jadi kalau ditanya batas maksimalnya beda-beda setiap orang tergantung respon tubuhnya terhadap virus itu. Oh ya, dok. Nah, sebenarnya, dok, seberapa penting, dok, atau manfaat bagi penderita COVID kalau dikasih donor plasma tersebut, dok? Jadi kalau penelitian resminya itu sebenarnya belum rilis angka pastinya berapa persen kesembuhan. Kenapa? Karena penelitian yang sudah dilakukan tentang plasma konvalesen untuk COVID-19 itu banyak biasnya. Jadi misalnya pasien
yang kritis, diberikan plasma konvalesen, terus mengalami kesembuhan. Nah, ternyata dari penelitian yang udah ada, itu nggak bisa dipastikan kalau sembuhnya hanya karena plasma konvalesen, karena dia dapat terapi yang lain, terapi antivirus yang lain, sehingga masih bias penelitiannya. Tapi ya sebagian besar kalau hanya dari pengalaman aja banyak mengalami kesembuhan selama dia nggak di fase kritis yang sudah terminal illness. Gitu. Jadi kemungkinan sembuh kalau memang belum kritis tadi itu besar ya dok ya, karena donor plasma tersebut. Iya, cuman ya penelitiannya harus di follow up, harus dilakukan lagi. Oh iya, oke, siap. Nah dok, kapan dok sebaiknya plasma konvalesen diberikan kepada pasien dok? Biasanya pasien yang gejalanya berat. Ya, gejalanya berat bisa ditandai dengan adanya pneumonia, bronkopneumonia. Ya, nanti keputusan dia membutuhkan atau tidaknya berdasarkan DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Gitu. Biasanya sih udah gejala berat baru diberikan plasma konvalesen. Kalau terkait saturasi oksigen, ada pengaruhnya nggak dok? Biasanya ya tergantung, kan saturasi oksigen, dokternya kan pasti mensinkronkan antara saturasi, hasil ronsen, sama klinis gejalanya, sesak atau tidaknya. Nah, dari ketiganya baru diakumulasi, oh ini derajatnya sedang atau berat. Kalau misalnya ringan sedang, kan harapannya imunnya bisa terbentuk sendiri, maka tidak perlu plasma konvalesen. Tapi ketika sudah derajat berat, dia membutuhkan antibodi pasif dari penyintas COVID-19 yang sudah sembuh. Ya dok. Nah ini dok, kalau misalkan ada seseorang yang ingin melakukan donor plasma, terus alurnya gimana dok? Kalau di Kabupaten Wonosobo, karena kita belum memiliki alat aferesis, aferesis itu alat yang mendonorkan plasma, itu adanya paling dekat di PMI Banyumas. Nah, sehingga alurnya kalau kami dari COVID Ranger Wonosobo, kita membantu dan memfasilitasi para calon pendonor dan keluarga pasien COVID-19. Yang pertama harus menghubungi kita, hotline, langsung aja tak kasih tahu ya. Ya, monggo dok. Nomor hotline-nya itu adalah 0812 2445 8750. 0812 2445 8750. Ya, Nanti dari hotline kita dibantu untuk mengisikan database pendonor, ataupun keluarga pasien yang butuh donor plasma nanti bisa isi permintaan di situ. Ya. Nanti ketika ada yang butuh, kita hubungi si calon pendonor, diambil darahnya, kita kerjasama sama PMI Wonosobo setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nanti sampel darahnya dikirim ke Banyumas. Ketika dia lolos screening infeksi menular lewat transfusi darah dan lolos screening titer antibody, nanti bisa dijadwalkan untuk mengambilkan plasma konvalesen di Banyumas gitu. Oh ya, tadi disebutkan dok COVID Ranger. Nah, Dr. Fatin ini sebagai wakil ketua ya dok ya dari COVID Ranger Kabupaten Wonosobo. Nah, sebenarnya apa sih dok COVID Ranger itu dok? Jadi COVID Ranger itu kita komunitas relawan. Relawan ya dok, semuanya. Kita semua relawan berkumpul, kita saling bantu-membantu, yang utamanya untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan plasma konvalesen, gitu. Yang melatari terbentuknya dari COVID Ranger itu apa dok sebenarnya dok? Dulu awalnya kita COVID Ranger ini nakes ya. Jadi ada 2 dokter, saya dan suami, Dr. Nizar, ketuanya. Kemudian ada analis juga, ada perawat juga. Kita waktu itu awal-awal bulan November 2020, kita bantuin kenalan, sebenarnya nggak kenal juga. Kita dapat broadcastan mencari donor plasma di Semarang waktu itu. Terus kita bantu teman-teman kita yang nakes yang sudah penyintas. Ternyata alurnya itu nggak simple, nggak mudah. Makanya dari situ gimana
keluarga lain yang orang awam. Maka kita bikin komunitas ini, dari awal kita bikin database, maka kita saling tukar informasi dan saling membantu sampai sekarang. Ya, soalnya gini dok, ini kan berarti kan sangat membantu sekali untuk keluarga pasien ya, dengan kondisi keluarga yang sedang dirawat, membutuhkan donor plasma tersebut, otomatis kan ada kecemasan, kebingungan, apalagi di Wonosobo belum ada ya dok ya. Nah, tadi kan dijelaskan awal mula kan dari nakes ya dok ya. Nah, terus kalau misalkan ada orang biasa ingin menjadi relawan di COVID Ranger, bisa atau enggak dok? Bisa, sangat bisa. Jadi kita berkembang ya di akhir Juli kemarin karena permintaan donor plasma konvalesen banyak sekali. Ternyata banyak komunitas yang mau membantu kita. Jadi dari mulai transport, dari mulai konsumsi, sampai relawan yang mau datang bantu jaga markas. Kita udah punya markas. Alamatnya dok mungkin? Markasnya di Rumah Dinas Sekda, di samping Kejaksaan Wonosobo, Jalan Serayu nomor 1. Jadi di situ ada markas COVID Ranger. Monggo siapapun yang mau menjadi relawan walaupun bukan penyintas bisa bantu. Kalau tidak bisa tenaganya, bisa berupa donasi bentuk yang lain, apapun kita terima kayak gitu. Iya dok. Nah ini dok, bagaimana dok cara mendapat bantuan pendonor di COVID Ranger itu dok? Caranya? Untuk keluarga pasien yang minta. Keluarga pasien yang minta. Jadi itu pertama hubungin hotline kita. Tak ulangi lagi ya Pak. Oh ya, yang tadi itu ya dok ya? Iya, siapa tahu tadi belum dicatat ya. 0812 2445 8750. Nah, itu keluarga pasien bisa hubungi itu nomornya. Nanti kita kasih form untuk diisi. Nanti kita bantu carikan calon pendonor yang sesuai. Atau kalau misalnya sekarang karena permintaannya sudah mulai berkurang, kita punya stok plasma darah di PMI Banyumas. Jadi sangat memudahkan sekali keluarga yang butuh butuh plasma konvalesen, kita ada stoknya, jadi nanti tinggal diambil gitu. Jadi punya stok ya? Iya, kita saat ini masih punya stok di Banyumas. Nah, kalau dilihat dari bulan kemarin, itu kan kayaknya kan banyak sekali permintaan dok. Nah, sebenarnya minat donor di Wonosobo itu tinggi atau enggak dok? Khususnya plasma itu konvalensi. Iya, kalau lihat minatnya ya, sebenarnya sih bulan Juni ini meningkat. Bulan Juli Agustus. Tapi bulan Juli permintaannya juga meningkat sekali drastis. Banyak ya dok ya? Iya, sampai 130 permintaan dalam sebulan. 130 dalam satu bulan? Juli iya, ya? Bulan Juli. Dan alhamdulillah relawan COVID Ranger berhasil mencukupi sebanyak 164 kantong plasma konvalesen. Jadi dari para relawan. Nah, cuman sekarang ini mungkin karena permintaannya turun, jadi para pendonor ada kurang semangat. Ya, jadinya kalau dulu bulan kemarin kita bisa ngirim sehari ketika ambil sampel sampai 10 sampai 15 sampel, sekarang paling hanya 1 sampai 2 sampel. Iya. Berarti kondisinya membaik ya dok ya? Untuk apa ya? Kalau kondisi permintaannya berkurang itu hal baik ya. Tapi untuk para penyintas sebaiknya tetap mendonorkan walaupun tidak ada permintaan. Karena kalau nunggu ada permintaan, nanti titer antibodinya keburu turun. Gitu. Jadi sebaiknya didonorkan saja. Ketika nanti plasmanya sudah dibekukan, itu bisa bertahan sampai 6 bulan lebih. Gitu. Jadi lebih baik penyintas langsung donorkan, nggak usah nunggu ada permintaan. Oh iya dok. Nah ini kan ada hubungannya dok pasti dengan rumah sakit ya dok ya. Nah itu mungkin ada kerjasama antara COVID Ranger dengan rumah sakit yang ada di Wonosobo dok? Iya tentu. Kalau kita awal-awalnya kerjasama sama RSUD,
Kalau sekarang juga sama RSPKU dan RSI. Ya, jadi ini sangat memudahkan sekali untuk pasien-pasien yang membutuhkan ketika dirawat. Kayak misalnya kemarin ada pasien yang dirawat di PKU ya Mas, dari pihak Humas RSPKU langsung ngasih kabar ke COVID Ranger. Jadi keluarga pasien nggak usah bingung-bingung lagi, woro-woro lagi ke masyarakat gitu. Jadi nggak modal-mandir juga ya dok ya? Iya untuk betul, keluarga pasien. karena mereka biasanya panik dan rata-rata juga banyak keluarga yang isoman kan? Iya, benar. Nah ini dok, pesan untuk penyintas COVID khususnya Kabupaten Wonosobo agar mau mendonorkan plasmanya dok. Ya, jadi untuk teman-teman penyintas ya, termasuk Mas Mufid ya. Ya penyintas dok benar. Ayo donorkan plasma konvalesen kalian. Jadi kalian harus tahu kalau di tubuh kalian itu ada sesuatu antibodi yang bisa menolong pasien-pasien yang sedang kritis. Gitu. Ketika panjenengan sekalian bersedia untuk mendonorkan plasmanya, itu akan sangat banyak sekali manfaat selain untuk diri sendiri juga pahala mungkin ya untuk menolong saudara kita yang sedang kritis gitu. Malah justru harusnya bangga bisa menolong saudara kita, jangan malah malu dan minder. Iya benar. Gitu. Nah, terima kasih sekali dok, perbincangan hari ini itu sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU. Nah mungkin dok, untuk hotline COVID Ranger bisa sekali lagi diulang dok, biar masyarakat lebih tahu sama alamat. COVID Ranger 0812 2445 8750. Sama alamatnya? Alamatnya di Jalan Serayu nomor 1 samping Kejaksaan Wonosobo, atau bisa juga buka website kita di bit.ly/COVID Ranger Wonosobo kecil semua. Dan Instagram kita ada juga COVID Rangers Wonosobo. Nah untuk sahabat PKU, jika keluarga Anda membutuhkan donor plasma konvalesen, jangan bingung, jangan panik, atau jangan cemas, karena di Wonosobo sudah ada COVID Ranger yang bekerja sama dengan tiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Wonosobo. Anda tinggal menghubungi humas masing-masing rumah sakit, nanti akan dibantu oleh pihak rumah sakit untuk koordinasi dengan COVID Ranger ya dok ya. Nah, sekali lagi dok, terima kasih atas kedatangannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU. Nah, untuk sahabat, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen di channel YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.